Jadi kayak ada semacam penumpukan cairan gitu di rongga otaknya. Hey, hello guys, and welcome back to Galeri Excel. Oke, kalau kemarin gue ngebahas soal teori konspirasi Upin Ipin, terus gue ngebahas soal teori konspirasi Doraemon. Nih videonya kalau kalian belum nonton bisa banget dikepoin dulu video di atas ini. Nah, kali ini gue bakal ngebahas soal teori konspirasi serial kartun animasi Dora the Explorer. Oke, pakai nada ya guys. Oke, jadi serial kartun Dora ini masih ya satu frekuensi lah sama kartun Doraemon sama Upin Ipin. Nah, tahu dari mana masih satu frekuensi? Ya, itu cuma omongan gue doang. Oke, jadi si Dora ini si Dora, gue belum mulai aja udah salah. Emang kagak boleh ngapal. Oke guys, jadi si Dora the Explorer ini seperti yang kalian tahu ya, ini kartun animasi di seluruh dunia termasuk Indonesia pastinya. Jadi si Dora ini tuh ya kira-kira muncul tuh di sekitar tahun 2000-an gitu. Nah, cerita Dora the Explorer ini kan intinya kayak ya petualangan anak buah kecil lah si Dora ini yang ditemani sama hewan peliharaannya si Boots atau si monyetnya ini yang suka mengundang emosi dengan pertanyaan yang diulang-ulang gitu. Ini gue jamin nih kalau si Dora ketemu sama bokap gue, kalau nggak kena tamparan tipis minimal kena usir dari rumah. Canda paus. Yaps, jadi film Dora the Explorer ini tuh sangat kental banget sama kata-kata kalimatnya yang kayak apa kau melihatnya di mana? Katakan lebih keras. Lebih keras. Oke guys, kalau katanya Lucinta Luna tadi tuh kodamnya keluar gitu. Tapi sebenarnya film kartun si Dora ini menurut gue ya guys, kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain nanti bisa sampaikan aja di bawah. Menurut gue Dora ini tuh satu-satunya kartun yang kayak ngajak kita atau anak kecil yang nonton film kartun itu tuh untuk berinteraksi. Ya gak sih? Jadi kayak secara gak langsung itu kartun itu tuh merangsang anak-anak tuh untuk merespon hal yang positif gitu. Jadi kayak menanggapi hal-hal yang ditanyain sama si Dora di film kartun tersebut. Gue sih menghargai ya tujuan dan konsep dibuatnya film kartun Dora itu kalau misalnya memang seperti itu. Nah tapi bagaimana nih kalau konsepnya si anak ini udah ngejawab terus si Doranya jawabannya beda, pas ditanyain balik sama si anaknya, Doranya ini malah diem tidak merespon. Kan nanti kalau anak yang polos kiranya si Dora ini kena budek. Oke guys, di balik film kartunnya yang super seru sekaligus mengundang emosi penontonnya ini, ternyata menyimpan segudang teori konspirasi di dalamnya. Kalau gitu langsung aja kita cus ke teori konspirasi yang pertama. Oke, yang pertama ini katanya si Dora ini menderita penyakit Down syndrome. Jadi guys, si Dora ini tuh disebut-sebut memiliki penyakit hidrocephalus gitu. Jadi kayak ada semacam penumpukan cairan gitu di rongga otaknya sehingga membuat tekanan di dalam otaknya itu jadi besar gitu. Nah, pas banget kan si Dora itu kayak ya masih kecil lah, masih TK atau late group gitu kan ya, masih usia 4-7 tahun gitu. Nah, dari yang gue baca juga itu katanya kalau hidrocephalus itu pada anak kecil itu emang membuat kepala orang tersebut tuh jadi lebih membesar. Nah, that's why kenapa kepalanya si Dora ini lebih mirip sama bentuknya pempek kates ketimbang pempek bulat. Anjir, kenapa gue jadi ngerosting si Dora? Oke guys, terus ada juga yang bilang katanya si Dora ini kena ADHD klasik gitu, yang menyebabkan Dora ini tidak fokus mengingat apa yang baru saja dia bilang gitu. Nah, makanya dia tuh kayak suka banget kan kayak ngulang-ngulang sampai 3 kali gitu, padahal kita tuh udah ngejawab tapi dia kayak masih ngulang aja. Sama katanya si Dora ini sebenarnya kena cacat mental gitu karena dia tuh sering banget berbicara 3 kali lebih besar daripada karakter-karakter lainnya. Yang ini bener gak ya guys? Gimana? Kok gue kayak dengernya biasa aja sih tentang teori konspirasi yang satu ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Nanti bisa banget sampai di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke teori konspirasi yang kedua. Yang kedua adalah orang tua Dora ini sebenarnya sudah meninggal. Jadi sebenarnya si Dora ini udah dijual gitu ke suatu kartel narkoba. Nah, sebelum kedua orang tua Dora ini dinyatakan meninggal
meninggal. Karena orang tuanya si Dora ini kayak hampir gak pernah muncul di setiap episode di film Dora ini. Juga kayak gak mungkin gak sih ada orang tua yang ninggalin anaknya sendirian masih bocil banget di hutan liar, berpertualangan melewati gunung, melewati lembah. Oke guys, kalau kata teori konspirasi yang beredar sih, si orang tuanya Dora ini menukar Dora dengan narkoba sehingga orang tuanya ini malahan meninggal karena overdosis obat-obatan. Nah, entah gimana akhir ceritanya ini, tapi si Dora ini berhasil kabur gitu dari kartelnya ini dan memasuki hutan belantara bermodalkan hewan peliharaannya si monyet ini atau hewan penuntunnya dan tasnya yang berisikan peta. Tapi karena dia masih bocil dan kayak ya seusia 4 sampai 7 tahun, dia itu gak bisa baca peta jadinya, dan itulah yang menyebabkan dia itu kayak ya tersesat gitu di hutan dan sering bertanya-tanya terus. Kalau kalian perhatiin filmnya, sebenarnya kan dia kan kayak suka nanya gitu kan, kemana kita harus pergi gitu. Terus dia kayak ya biasalah nanya-nanya kemana kita harus pergi. Terus nanti kayak ada ini kemana gitu. Tapi guys, menurut gue tentang teori konspirasi ini yang katanya orang tua Dora ini udah meninggal tuh menurut gue tuh kayak salah. Atau gue yang salah, gue juga nggak tahu. Tapi kalau gue nonton ya, seingat gue dulu tuh ada kan bapak-bapak berkumis sama ibu-ibu rambut pendek itu tuh siapanya Dora yang ini. Bukannya ini ibu dan bapaknya Dora, apa tante dan omnya. Kok gue tuh kayak ngerasa dulu Dora manggilnya ayah ibu gitu, apa gue yang salah dengar gak tahu. Pokoknya nanti kalian komen aja di bawah karena gue udah lupa banget. Oke, kita lanjut dulu ke teori konspirasi yang ketiga. Yang ketiga, katanya si Dora ini menderita penyakit skizofrenia. Hal ini ditunjukkan pada tiap episodenya di mana dia itu kayak berbicara kepada penonton yang tidak hadir dalam kartunnya. Ditambah keanehan si Boots ini atau monyetnya ini bisa berbicara lancar layaknya seekor manusia. Atau sebenarnya gue yang hewan dan mengerti bahasa si Boots. Oke, padahal kan sebenarnya kan si monyet ini harusnya nggak bisa kayak sampai berbicara dan bertindak sepersis itu sama manusia. Nah, karena hal ini si Dora ini dianggap mengalami delusi dan mengira bahwa dia ini sedang berpetualang bersama dengan Penelope menelusuri hutan belantara. Jadi si Dora ini tuh mengira kalau dia itu mengembara ke hutan-hutan di seluruh dunia, tetapi itu tuh ternyata hanya di dunia fantasinya saja. Dalam episodenya Dora ini, dia juga pernah bilang kalau dia itu bisa ngelihat Afrika, padahal dia itu rumahnya ada di Meksiko. Kan itu kayak jauh ya dari Amerika ngelihat ke Afrika. Kalau dilihat kayak gini tuh kayak gak mungkin kecuali dia ngelihatnya dari peta. Nah, ini sih yang paling paling bisaan aja. Oke, jadi tuh kayak ada yang bilang katanya si Dora ini gara-gara huruf depannya itu D terus dikaitin sama demensia sama delusi gitu. Padahal kan gak kayak gitu guys konsepnya kan. Ini siapa sih yang bikin teori tentang yang satu ini ya ampun. Oke, kita lanjut dulu ke teori konspirasi yang keempat. Oke, yang keempat ini katanya Dora the Explorer ini sebenarnya hanyalah video game. Nah, jadi dari teori yang beredar ini sih bilangnya sebenarnya Dora ini bukan acara TV gitu, jadi lebih ke video game. Nah, buktinya itu di season 1 sama season 2 itu terdapat adegan yang menunjukkan kamera itu bergerak melalui ruang kosong menuju ke komputer. Kedua, ada fakta tentang Grumpy Old Troll yang selalu meminta Dora itu tuh untuk memecahkan teka-teki yang mirip dengan bagaimana permainan yang biasa kita mainkan di dunia nyata gitu atau di komputer-komputer gitu yang mengharuskan pemainnya itu melakukan tugas tertentu di tempat yang baru. Oke, fakta yang ketiga ini adalah kursor. Jadi kayak waktu si siapa namanya Dora ini kayak nanya ke kita, kayak ada dikasih 3 pilihan gitu kan, kayak kemana kita harus pergi gitu. Nanti Doranya ini natap ke kamera gitu ceritanya. Nah, dan itu tuh biasanya kan ada kursor biru tuh guys yang kayak gini nih. Kursor biru yang biasanya nanti nunjukin jawaban yang benar dari pertanyaan Dora gitu.
Nah, ini kan agak mencurigakan ya guys, kayak buat apa? Apa ini kursor biru yang tiba-tiba jalan menunjuk ke jawaban yang ingin dicari? Karena di dalam game itu katanya karakter di game itu kayak sudah bersahabat gitu, kayak udah solid banget sama si kursor yang digerakkannya dalam kehidupan nyata. Oke, sebenarnya masih ada satu lagi teori konspirasinya. Nah, ini singkat aja. Jadi katanya si Dora ini sebenarnya kucing liar. Jadi kalau misalnya kita cari di internet, arti nama Dora itu tuh diambil dari kata Noraneko yang artinya kucing liar. Nah, jadi sebenarnya si Dora di Explorer ini kucing liar yang berpetualangan di hutan liar bersama dengan temannya Boots atau monyetnya ini. Sebenarnya teori yang satu ini lumayan keren sih, apalagi mungkin kan ini bisa jadi alasan ya kenapa di kartun itu tuh kayak mereka berdua tuh bisa bicara lancar gitu, mungkin bahasa hewan kali ya. Oke guys, dari keempat teori konspirasi yang udah gue sebutin tadi, mana yang menurut kalian paling amazing atau menurut kalian paling B aja? Nanti bisa sampaikan aja di kolom komentar. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, gue lebih tertarik dengan teori yang menyebutkan bahwa Dora ini sebenarnya video game, bukan acara TV gitu sih. Karena kayak dari penjelasannya tuh unik deh sih, apalagi tentang si kursor biru ini. Oke guys, ini aku mau kasih info sedikit, mungkin masih ada yang belum tahu gitu ya. Jadi sebenarnya bapaknya Dora ini mirip banget sama Gabriel Garcia Marquez waktu muda. Nah, nama Dora ini juga merupakan kependekan dari Explodora, bernama lengkap Dora Marquez, yang merupakan petualang dari Macondo. Nah, menurut produsernya ini di TV Nickelodeon, itu tuh memang dipetik dari sana. Jadi dari nama si Maestro itu sebagai bentuk penghormatan. Makanya kalau kita perhatiin di film-filmnya Dora, sesuai juga dengan judulnya The Explorer, sesuai namanya, sesuai dengan isinya juga, yaitu tentang petualangan-petualangan gitu. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian betah dengerin cerita-cerita gue lagi. See you in the next video. Dadah!